Lisa Mariana akui ingin bertemu Atalia Praratya, akan minta maaf hingga puji body goals istri Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana menyatakan keinginannya untuk bertemu istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, dalam rangkaian sidang kasus dugaan perbuatan melawan hukum yang akan digelar 4 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jawa Barat. Lisa berharap Ridwan Kamil hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Tak hanya itu, Lisa juga menyampaikan niat untuk bersilaturahmi, meminta maaf, bahkan memeluk dan mencium tangan Atalia jika diperbolehkan. Bahkan Lisa juga berniat memuji penampilan Atalia yang tetap cantik dan ramping meski sudah melahirkan 2 anak. Diketahui konflik antara Lisa dan Ridwan Kamil mencuat setelah Lisa mengklaim memiliki anak dari mantan gubernur Jawa Barat itu. Menurut kalian, keinginan Lisa Mariana benar-benar niat baik atau justru strategi simpati? Bagaimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada, dan kembali lagi di kanal YouTube King Cepi. Kesempatan kali ini kita akan membahas dan menonton video tentang yang sedang ramai dan fenomenal saat ini di Jawa Barat khususnya. LM yang sedari dulu gitu meminta kepada Pak RK untuk melakukan tes DNA, akhirnya sekarang sudah dipenuhi oleh Pak RK, dan netizen tentunya sedang menunggu saat ini hasil dari tes DNA tersebut, terutama ya Mbak LM ini tadi gitu kan. Dan perihal pernyataan Mbak LM ini pengen ketemu dengan istri dari Pak RK itu ya masih menjadi tanda tanya besar ya, seperti yang dibilang oleh si host tadi gitu, untuk memperbaiki situasi atau hanya untuk mencari simpati. Dan itu tentunya pemikiran netizen berbeda-beda pastinya gitu. Dan silahkan kalian beri tanggapan gitu tentang setuju atau tidak Mbak LM bertemu dengan istri dari Pak RK, dan kalau setuju alasan kalian apa gitu, kalaupun nggak setuju ya apa juga alasannya gitu kan. Yang seperti kita tahu, istrinya dari Pak RK ini sebelumnya juga memang sempat rame ya diperbincangin perihal kritikan beliau terhadap Gubernur Jawa Barat Pak KDM soal rombal 50 siswa per kelas gitu. Dan tak lama berselang itu ya naik lagi berita soal tes DNA gitu. Mari kita tonton video selanjutnya. Foto pernikahan Lisa Mariana viral, netizen sebut sang anak lebih mirip suaminya. Di tengah kontroversi pengakuan Lisa Mariana soal memiliki anak dari Ridwan Kamil, foto pernikahannya dengan seorang pria muncul dan viral di media sosial. Netizen ramai-ramai menyoroti kemiripan anak Lisa dengan pria dalam foto tersebut, bukan dengan Ridwan Kamil. Unggahan foto itu juga memicu komentar bahwa Lisa hanya mencari panggung. Meski begitu, Lisa tetap bersikeras anaknya adalah darah daging Ridwan Kamil dan siap menjalani tes DNA demi membuktikan kebenarannya. Foto pernikahan Lisa Mariana viral, netizen. Nah guys, menurut kalian gimana nih? Kalian setuju nggak dengan pernyataan dari si host ini gitu, bahwa anaknya Lisa Mariana itu lebih mirip foto suaminya terdahulu gitu kan? Ya terlepas dari foto ini editan atau tidak gitu kan, yang jelas pasti kita juga punya pendapat masing-masing ya perihal ini. Dan soal tes DNA gitu kan, mungkin juga Mbak LM ini nggak serta-merta gitu dia meminta untuk Pak RK melakukan tes DNA gitu, kalau memang Mbak LM juga nggak memiliki keyakinan yang kuat bahwa anak tersebut adalah anak Pak RK. Tapi ya sekali lagi gitu kan, kita pasrahkan saja kepada hasil tes DNA nanti yang mungkin 2 atau 3 hari lagi akan keluar. Dan Bareskrim juga menyatakan bahwa paling lambat 10 hari sesudah tes DNA itu dilakukan gitu. Jadi kita sebagai netizen bersabar saja gitu untuk menunggu hasil yang dikeluarkan oleh Bareskrim. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana serta anaknya berinisial CA telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri. Hasil tes genetik untuk memastikan ayah biologis CA keluar paling cepat 5 hari. Karo Lepdokes Pusdokes Polri, Brigjen Sumi Hastri Purwanti mengatakan sampel darah dan air liur Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak berinisial CA telah dibawa ke laboratorium Pusdokes untuk diuji. Sumi menambahkan bahwa hasil tes DNA diperkirakan akan keluar dalam waktu 5 hingga 10 hari ke depan.
Sebelumnya Ridwan Kamil mengakui bahwa ia yang mengajukan permohonan tes DNA kepada Bareskrim Polri dengan tujuan agar kasus tidak berlarut-larut. Sementara itu, Lisa Mariana yakin hasil tes DNA nantinya akan membuktikan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya yang berinisial CA. Namun, ia meminta tes DNA dilakukan tanpa rekayasa. Jelajahi cara Dilansir dari Metro TV ya, bahwa di sini juga dijelaskan bahwa hasil tes paling cepat 5 hari katanya dan paling lambat itu 10 hari gitu. Tapi di sini gua fokus sama salah satu komentar nih dari petani gratisan katanya. Prediksi gua nih katanya hasilnya negatif, tandain komen gua katanya. Udah seyakin itu ya bro kita ini ya, tapi tetap kembali lagi gitu. Hasil labnya ya kita tunggu aja nanti gitu setelah diumumkan oleh pihak terkait gitu, bahwa positif atau negatifnya kita juga nggak bisa menerka-nerka dari sekarang gitu, karena kita juga nggak mau kita juga nggak tahu gitu gimana prosedurnya dan juga kapan hasilnya itu akan keluar. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabarkan menggugat balik Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah atas pencemaran nama baik yang membuat reputasinya buruk hingga pendapatannya berkurang sangat drastis. Lisa Mariana pun diduga menyebarkan tuduhan tanpa bukti, termasuk hubungan di luar nikah. Gugatan tersebut terdiri dari gugatan material sebesar 5 miliar dan gugatan imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Gimana pendapat kalian? Jadi gede banget ya. Gede juga gitu nominal yang diminta oleh Pak RK ini. 100 berapa tadi? 105 miliar ya. Dan BLM punya nggak duit segitu gitu. Jadi ya pada akhirnya kan saling gugat kan pada akhirnya gitu. Dan semogalah gitu kedua belah pihak itu menemukan kesepakatan yang tidak memberatkan keduanya gitu. Terlepas dari positif atau negatifnya nanti hasil tes DNA gitu ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu antara kedua belah pihak, dan kita juga doakan agar kedua belah pihak bisa akur dan menyudahi perseteruan yang selama ini terjadi gitu. Terutama ya netizen pasti gaduh juga lah di media sosial gitu. Ngapain sih harus detail banget gitu? Kenapa kayak nggak cukup nyakitin hati istri dari pihak sana gitu misalnya? Kayak let's say ya misalnya. Aku disuruh jujur kan kak. Ya sudah, natural aja. Jadi nggak ada tim yang kasih guide atau ini apa, natural terjadi aja. Natural aja. Nggak ada yang gimana-gimana. Oke. Kamu ada perasaan bersalah nggak sama ibu? Aku nggak mau nyampein itu sekarang. Perasaan bersalah pasti ada, tapi nanti. Maksudnya, I mean woman to woman. karena aku juga dulu kan aku kan belum jadi seorang istri. Sekarang kan udah jadi kan udah rasa. Dulu mama masih single ya? Dulu masih single, terus masih juga 20 tahun, jadi bodo amat gitu. Iya. Apa yang terjadilah ya. Sekarang udah beda. Beda. Kalau malam-malam sendirian, ada ruang rasa nggak enak nggak di hati? Setiap malam sih. Setiap malam. Setiap malam. Makanya kamu nangis dan kamu ngerasa it's like heavy on your shoulders, kayak ada yang berat di Berat pundak. banget. Berat banget. Kayak orang udah nggak percaya gitu maksudnya sama aku nih. Lisa nih udah bukan lagi yang dulu gitu. Kalau ke bapak ada perasaan bersalah nggak? Lebih perempuan ke perempuan tadi. Kalau ke anak-anak beliau, ada perasaan bersalah nggak? Bersalah ya. Tapi aku bingung kenapa kayak harus aku aja gitu. Oke. Mungkin beliau juga dapat hujatan, cuma kan maksudnya nggak separah yang aku gitu kan. Kamu parah banget. Banget kak.
Kalau orang bilang kan, tapi kan kamu sekarang viral, engagement kamu tinggi apa segala macam. Nggak penting ya? Ya gini ya, cita-citaku kan juga maksudnya ya udah emang dari mau jadi entertain, maksudnya mau jadi artis siapa sih, tapi nggak mau jadi artis yang jalur yang kayak gini sebenarnya. Apain sih harus Jadi sebenarnya ada sih ya rasa penyesalan dari Mbak LM ini dengan apa yang sudah terjadi gitu, dengan apa yang sudah dilewati gitu ya, terutama kepada istri Pak RK gitu. Beliau di sini menyampaikan dengan apa ya, dengan rasa penyesalan sampai meneteskan air mata, terutama untuk istrinya Pak RK dan juga untuk anak-anaknya gitu. Ya tadi juga di sini sempat ada kata yang disensor ketika Mbak Melani bertanya kalau kepada Pak RK ada rasa bersalah nggak? Ya, kita juga nggak bisa mengutarakannya di sini ya, karena ya di sini juga memang udah disensor. Mungkin itu ya memang nggak boleh ya didengar oleh publik, oleh halayak banyak. Kembali lagi ya, sebagai kapasitas Mbak Lisa sebagai manusia, Mbak LM di sini maaf, sebagai Mbak LM yang sebagai manusia ini ya tentu mungkin masih memiliki hati nurani ya, yang mana ya beliau juga masih memiliki rasa bersalah lah mungkin. Walaupun ya kesalahannya itu sebenarnya merupakan sebuah kesalahan yang menurut kaum perempuan itu fatal banget lah. Jadi kan pelakor itu sangat apa ya, sangat dibenci banget dan menjadi perburuan hujatan para kaum perempuan gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi gue respect kalau memang benar-benar penyesalan itu keluar dari dalam lubuk hati Mbak LM, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan di antara semua komentar gue terfokus salah satu komentar dari netizen. Aina, tinggal jalani hidup yang baru dengan suami baru dan anak kok susah amat. Ya tapi mungkin nggak semudah itu. Ya komentar ini ada benernya juga, tapi mungkin nggak semudah itu. Ya kita doakanlah semoga kedua belah pihak secepat mungkin menemukan titik tengah ataupun jalan keluar yang tidak menyakiti satu sama lain. Intinya mungkin kesakitan yang sudah ya sudah gitu, tapi ya kedepannya semoga lebih baik lagi lah. Kamu adalah seorang ex mucikari. Kenapa kamu jadi mucikari? Kalau misalnya faktor uang ya otomatis yes. Oke. Kedua juga karena ya mungkin karena ada link. Kamu sebelum jadi mucikari itu apa pekerjaan kamu? Makeup artist. Makeup artist. Yes. Jadi gara-gara itu mungkin ketemu banyak selebriti. Yes. Dan Kenalin dan sana bersahabat sini sana. uang dari Yes. mucikari jauh lebih banyak daripada seorang makeup artist. Sangat. Berapa kali lipat? Bisa 100 kali lipat dia 100 dari kali makeup lipat. artist kak. Gila. Sesuai menjadi mucikari, paling penting itu apa paling penting? Link. Kan Karena ada- nggak sembarang kita punya link untuk bisa jadi mucikari. Karena kan link untuk masuk ke kalangan atas itu sangat susah. Berapa rata-rata rate-nya ini sih? Berapa Itu rate-nya? 400 juta harga dia. Terus aku Oke. markup lagi buat aku 100 jadi 500 buat aku. Lisa Mariana, Ayu Aulia itu juga iya. Pertama-tama kali itu dari kamu. Kalau yang aku deket sekali itu dulu sama Ayu Aulia, kan dia di satu podcast dia bilang nggak kenal saya. Ya kita bisa merutut aja siapa makeup artis dia saya mengenalkan. Lisa Mariana itu aku kenal dulu dikenalkan teman aku awalnya. Anak itu baik siapa jadinya? Ya kalau emang bener ini anaknya bapak, Politikus ya? tanggung jawab lah. Apakah Lisa bohong atau tidak bohong? Lisa Mm-mm. tidak. Oh ya? Yes. Kamu tahu karakternya dia? Ya. Kamu merasa aneh nggak tiba-tiba Ayu Mm. menjadi juru bicaranya si... Aku sempat kaget dan berketawa sih sebenarnya. Opini kamu kenapa? Karena ada sesuatu di antara mereka bertiga. Ya mungkin kejelesan kan. Waduh. Pernyataan si abang ini bahaya juga ya. Kamu Jadi apa ya? Kalian simak aja lah gitu. Kita tonton lagi ya sekali lagi videonya, kita tonton lagi. Mari kita fokus gitu nonton videonya tentang apa yang dipaparkan oleh si abang ini. Abang ini tadinya mantan makeup artis yang beralih profesi menjadi seorang mucikari di kalangan artis gitu ataupun influencer. Nah, dan di akhir pernyataan si abang ini nih gila banget tuh. Coba kita perhatiin lagi. adalah seorang ex
Yes. mucikari. Kenapa kamu yang jadi mucikari? Kalau misalnya faktor uang ya otomatis yes. Oke. Kedua juga karena ya mungkin karena ada link. Kamu sebelum jadi mucikari itu apa pekerjaan kamu? Makeup artist. Makeup artist. Yes. Jadi gara-gara itu mungkin ketemu banyak selebriti. Yes. dan Kenalin dan sana bersahabat sini sana. Uang dari Yes. mucikari jauh lebih banyak daripada si orang makeup artist. Sangat. Berapa kali lipat? Dia 100 kali lipat dia 100 dari kali makeup lipat. artist kak. Sesuai jadi mucikari, paling penting itu apa paling penting? Link. Kan Karena ada- nggak sembarang kita punya link untuk bisa jadi mucikari. Karena kan link untuk masuk ke kalangan atas itu sangat susah. Berapa rata-rata rate-nya ini sih? Berapa Itu rate-nya? 400 juta harga dia. Terus aku Oke. markup lagi buat aku 100 jadi 500 buat aku. Oh. Lisa Mariana, Ayu Aulia itu juga ya. Pertama-tama kali itu dari kamu. Kalau yang aku deket sekali itu dulu sama Ayu Aulia. Kan dia di satu podcast dia bilang nggak kenal saya. Ya kita bisa merutut aja siapa makeup artis dia saya mengenalkan. Lisa Mariana itu aku kenal dulu dikenalkan teman aku awalnya. Anak itu milik siapa jadinya? Ya kalau emang bener ini anaknya bapak, Politikus. Ya? tanggung jawab lah. Apakah Lisa bohong atau tidak bohong? Lisa, Mm-mm. tidak. Jadi si abang ini yakin bahwa sebenarnya apa yang utarakan Lisa itu nggak bohong katanya. Karena si abang ini merasa bahwa abang ini orang yang sangat tahu dan paham karakter si Mbak LM ini tadi. Oh ya? Yes. Kamu tahu karakternya dia? Ya. Kamu merasa aneh nggak tiba-tiba Ayu Mm-mm. menjadi juru bicaranya si... Aku sempat kaget dan berketawa sih sebenarnya. Opini kamu kenapa? Karena ada sesuatu di antara mereka bertiga. Ya mungkin kejelesan. Nah, di sini silahkan kalian tafsirkan masing-masing gitu dan tuliskan di kolom komentar. Gila, gua nggak ini sih, nggak bisa ngejelasin gitu secara detail karena gue juga takut ya gitu. Ini menyangkut orang lain gitu dan gue cuma bisa ngedoain semoga ini semua dapat jalan keluar dan solusinya tidak berlarut-larut, kedua belah pihak bisa saling bertemu satu sama lain dan saling memaafkan lah intinya gitu. Ya siapa sih gitu yang memang orang itu ingin memiliki masalah, tapi ketika masalah itu sudah kadung terjadi, ya mari gitu. Kita selesaikan dengan kepala dingin. Nggak main-main ini. Ada 8 organisasi swasta yang menggugat Gubernur Jawa Barat ke PT UN karena kebijakannya. Sebelum lebih jauh, kita akan cek dulu jawaban Pak Gubernur. Apa sih alasan beliau mengeluarkan kebijakan itu? Bisa diterima oleh akal kita apa tidak? Atau absurd gitu loh kebijakannya. Ini coba kita dengarkan secara seksama dalam tempo kurang lebih 5 menit atau 6 atau 7 menit. Kita cek nih. Orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru, dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet, tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas itu di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan.
tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan-perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar. Itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik. Ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya. Kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Oke. Coba gunakan, pakai akalnya dengan baik. Ini masih pagi nih. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur rasional apa tidak? Tren anak-anak masuk sekolah swasta dari 4 tahun terakhir itu menurun. Itu harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan. Tahun 2020 aja tidak ada pembangunan sekolah baru. Padahal kebutuhan anak-anak Jawa Barat terhadap pendidikan semakin meningkat. Dan ternyata kita juga baru tahu. Dulu kan kita nggak pernah mengamati urusan pendidikan, apa beda negeri dan swasta, termasuk saya. Saya itu SD, SMP, SMA, nggak pernah di negeri, Pak. Jujur aja nggak pernah di negeri. Bahkan tidak tahu perbedaan apa negeri dengan swasta. Saking polos-polosnya. Ya sekarang aja karena kita punya gubernur KDM, akhirnya kan semua isu yang kemudian dilontarkan oleh beliau menjadi kajian tersendiri bagi masyarakat. Akhirnya bisa membedakan mana negeri, mana swasta. Oh, negeri ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, oleh swasta ini dikelola bukan oleh pemerintah. Kan begitu. Sekarang itu saya kira semakin masih pemahaman orang, masyarakat terkait sekolah. Yang tahu itu dulu nih. Bedanya negeri dengan swasta itu ya, kalau negeri itu elegan, kalau negeri itu ya gagah, kalau negeri itu ya keren lah. Jadi dengan pemaparan Kang Deddy Mulyadi tadi sebenarnya sudah bisa cukup menjelaskan ya kepada pihak-pihak yang memang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat yang terbaru terkait
pendidikan gitu di Jawa Barat, yang mana katanya merugikan sekolah-sekolah swasta. Dan problem itu ditumplakan kepada Kang Deddy Mulyadi. Katanya karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi, sekolah swasta sepi peminat. Nah, justru di sini Kang Deddy Mulyadi memaparkan data bahwa penurunan minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta itu sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Artinya di beberapa tahun sebelum periode kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu sudah terjadi. Membludaknya minat masyarakat masuk ke sekolah negeri itu juga tidak dibarengi dengan upaya pemerintah provinsi pada saat itu untuk membangun ruang kelas baru, yang pada akhirnya saat ini Kang Deddy demi mengantisipasi adanya anak yang putus sekolah, Kang Deddy Mulyadi akhirnya menerapkan sistem rombel ataupun rombongan belajar yang isinya 30 sampai 50 siswa per kelas, dan itu juga sempat jadi kontroversi karena ada salah satu anggota dewan yang mengkritik kebijakan itu, katanya tidak manusiawi. Ya, jadi pemimpin itu banyak banget berarti ya tantangannya. Jadi serangan dari sisi manapun bisa saja berdatangan kapanpun gitu. Jadi kita doakan saja semoga pemimpin-pemimpin kita dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dijaga keselamatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terkait masalah antara sekolah swasta dan juga negeri itu ada perbedaan tergantung tempat dan juga kondisinya. Kalau di pedesaan ya, khususnya di pedesaan, orang yang masuk sekolah negeri itu lebih keren kan terpandangnya, karena sekolah negeri itu pengelolaannya lebih bagus, lebih baik gitu kan. Kalau di pedesaan. Nah, kalau di kota justru lebih bagus sekolah swasta. Minat masyarakat kota itu justru masuknya ke sekolah-sekolah swasta. Karena kan sekolah swasta di kota-kota itu pengelolaannya sudah lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri yang ada di sana gitu. Jadi ya itu mungkin bisa kita pahami. Dan semoga saja ini tidak berlarut-larut dan juga gugatan terhadap Kang Deddy Mulyadi ini tidak benar-benar dilayangkan. Walaupun sudah gitu, semoga saja menemukan titik penyelesaian yang tidak tidak diakhiri dengan saling senggol satu sama lain. Buka peluang damai dengan Ridwan Kamil kini nyaris menyerah dengan sikap yang ditunjukkan RK. Lisa Mariana kesal dengan sikap RK yang sudah 3 kali tak hadir di dalam persidangan. Dia pun menyebut sudah tak perlu pengakuan dari RK sendiri. Lisa kini membuat pernyataan soal tes DNA yang diklaim sebagai darah daging Ridwan Kamil. Lewat YouTube Strapro Indonesia pada Selasa 17 Juni 2025, ia menyatakan siap diborgol dan menyerahkan diri ke polisi apabila hasil tes DNA membuktikan bahwa anaknya bukan darah daging Ridwan Kamil. Bahkan Lisa mengaku yakin 100% bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu adalah ayah biologis sang putri. Lisa menegaskan dirinya tidak berbohong. Menurut Lisa, jika nanti hasil tes DNA negatif, ia meyakini ada yang direkayasa. Buka peluang damai dengan Ridwan Kamil. Jadi udah seyakin itu ya ternyata Mbak LM dengan pernyataannya gitu. Sampai-sampai Mbak LM mengaku bahwa beliau siap gitu menempuh jalur hukum kalau memang anak yang disebutkan di situ gitu negatif, bukan anak Ridwan Kamil gitu. Jadi memang udah sesiap itu berarti kan. Tapi ya semoga saja itu tadi gitu. Doa gue pribadi gitu kepada mereka, semoga menemukan titik temunya, titik perdamaiannya bagaimanapun caranya gitu, dan jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan terjadi bentrokan satu sama lain gitu yang pada akhirnya saling tidak enak satu sama lain. Lisa Mariana over PD, hasil tes DNA Ridwan Kamil adalah bapak dari anaknya. Masa sih ya? Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Ada lagi? Kalau misalkan RK adalah itu terima konsekuensinya gitu. Nggak mungkin. Aduh, sebenarnya aku malas banget bahas-bahas kasus RK dan Lisa Mariana ini ya.
Ini karena kasus pribadi. Tapi udahlah, karena banyak yang komen-komen seperti ini nih, ya kan? Makanya aku bahas. Nah, pertanyaanku pertama-tama, kalian lebih percaya siapa? Ridwan Kamil atau Lisa Mariana? Coba tulis di kolom komen. Iya, coba teman-teman tulis di kolom komentar, kalian lebih percaya siapa gitu, RK atau LM? Mungkin dari kita itu ya pasti beda pandangan dan beda pendapat ya. Ada yang mungkin yang lebih percaya ke LM, ada yang lebih percaya ke RK gitu. Silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Baik, terima kasih teman-teman sampai hari ini dan sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Mohon maaf kalau ada kata atau prakata saya yang kurang jelas, kurang nyaman didengarkan oleh telinga dan kurang enak dirasakan oleh hati. Saya mohon dimaafkan. Kembali lagi itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia, dan kalaupun cara pembawaan saya ini kurang mengasyikkan menurut Anda ya, itu sekali lagi keterbatasan saya sebagai manusia dan saya mohon sekali untuk dimaafkan. Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin gitu. Mulus rahayu, berkah, selamat, dan apa yang kalian cita-citakan akan sesegera mungkin tercapai. Gue juga minta doa yang sama ya dari kalian tentunya. Baik, gue Cepi Al-Ghifari Al-Baghdadi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.